السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang mulia ini adalah peluang kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Di antara amalan yang perlu selalu dilakukan seorang muslim ialah memperbanyakkan doa. Kerana Ramadan adalah waktu terkabulnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslim da'watun yad'u biha fayustajabu lah." Sesungguhnya Allah membebaskan manusia dari siksaan api neraka pada setiap hari dan malam pada bulan Ramadan, dan sesungguhnya bagi setiap muslim ada doa yang dibacakannya yakni pada bulan Ramadan, lalu dikabulkan doanya itu. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watahum as-sa'ima hatta yuftira, wal imama al-'adil, wa da'watal mazlum." Tiga golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah: orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, kerana ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya doa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Ia adalah sesuatu yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa kepadanya, seperti mana firman Allah Ta'ala, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya aku amat dekat dengannya. Aku memperkenankan doa yang mereka serukan, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat jalan yang benar. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah yang sangat agung yang diwajibkan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat 60 dalam surah Ghafir, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku memperkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah seseorang hamba merasa keberatan meminta kepada Allah dalam urusan-urusan dunianya, meskipun urusan itu dianggapnya kecil, apalagi dalam urusan akhiratnya. Kerana permintaan itu merupakan bukti ketergantungan yang sangat kepada Allah dan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan. Bahkan Allah Ta'ala murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Rasulullah SAW
pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdabu alaih." Sesiapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim perlu terus berdoa dan tidak boleh bosan dan berhenti dari berdoa dengan alasan ia sudah berkali-kali berdoa namun doanya tidak dikabulkan juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selagi tidak memohon sesuatu yang berdosa ataupun pemutusan talian kerabat atau tidak tergesa-gesa. Mereka bertanya, apakah yang dimaksudkan tergesa-gesa? Baginda menjawab, dia berkata, saya berdoa berkali-kali namun tidak dikabulkan juga. Lalu dia merasa menyesal, kemudian meninggalkan doa. Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahawa hadis tersebut terdapat etika berdoa, yaitu terus mengajukan permohonan dan tidak berputus asa dalam berdoa. Yang demikian sebab berdoa itu merupakan dari sikap ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa memerlukan Allah. Oleh kerana itu sebahagian ulama salaf berkata, kami lebih takut dihalang untuk berdoa daripada dihalangi terkabulnya doa. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim kita mestilah meyakini sepenuhnya bahawa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidaklah sia-sia dan tidaklah mendapat kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bermaksud tiadalah seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang tidak ada pada doanya itu perkara dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah memberikan kepadanya salah satu daripada tiga perkara, yaitu sama ada doanya itu segera dikabulkan oleh Allah ataupun doanya itu disimpan untuknya pada hari kiamat kelak, ataupun dengan doanya itu Allah menghindarkan dirinya dari keburukan sepadan dengan permintaannya. Lalu para sahabat pun menyatakan, kalau begitu kami banyaklah berdoa. Maka Nabi SAW pun bersabda, Allahu Akbar, Allah lebih banyak kurnianya. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang perlu dilakukan ketika kita berdoa, yaitu meniatkan dalam doa itu untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulakan doa dengan memuji-muji Allah, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dalam berdoa, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti mana firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka hendaklah kamu berdoa dengan nama-nama Allah yang husna itu. Dan adalah lebih baik berdoa dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, dan juga mencari waktu-waktu yang mustajab berdoa seperti di antara azan dan iqamah, pada sepertiga akhir malam dan yang seumpamanya. Di samping itu kita hendaklah menghindari beberapa perkara, menghindari dari makan, minum dan pakaian yang haram, terburu-buru meminta dikabulkan doa, meminta perkara-perkara yang mustahil dan perkara-perkara dosa, dan berlebihan atau melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ud'u rabbakum tadarru'u wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan perlahan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini marilah kita memperbanyakkan doa kepada Allah, terutama doa agar kita dihindarkan Allah dari wabah COVID-19 yang melanda umat manusia hari ini. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.